Ibnu Ishaq berkata bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang ada di sekitaran Mekah membuat bid'ah-bid'ah dalam agama mereka, yang mana perbuatan itu tidak pernah dicontohkan oleh leluhur mereka Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka menjadikan patung-patung sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, menyembelih hewan-hewan tanpa menyebutkan nama Allah, dan membuat peraturan-peraturan aneh untuk orang-orang yang berada di sekitar Mekah. Namun di antara mereka ada 4 orang yang berbeda. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan ritual tersebut dan sepakat untuk menjaga rahasia di antara mereka. Mereka berkata, "Mari kita bersahabat dan menjaga diri agar tidak terjebak dalam kebodohan ini." Keempat orang itu adalah Waraqah bin Naufal, seorang yang berketurunan mulia, Ubaidillah bin Jahsy, yang ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib, Utsman bin Al-Huwairits, seorang yang dikenal di kalangan Quraisy, dan Zaid bin Amr bin Nufail, yang juga datang dari keturunan terhormat. Mereka saling berbicara dengan penuh kesadaran bahwa masyarakat mereka telah menyimpang jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. "Agama kita telah tercemar," kata salah seorang dari mereka. "Batu-batu yang kita sembah itu tak dapat mendengar, melihat, atau memberi manfaat sama sekali. Kita harus mencari agama yang benar." Akhirnya, mereka pun menyebar ke berbagai negeri untuk mencari kebenaran agama Ibrahim yang lurus. Waraqah bin Naufal, setelah melalui pencarian panjang, memutuskan untuk memeluk agama Kristen dan mempelajari kitab-kitab dari umat ahli kitab. Sementara itu, Ubaidillah bin Jahsy, yang awalnya mencari agama yang lurus, akhirnya masuk Islam dan hijrah ke Habasyah bersama istrinya, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Namun sesampainya di Habasyah, ia kembali murtad dan memilih Kristen. Ia meninggal di sana dalam keadaan memeluk agama Kristen. Ibnu Ishaq melanjutkan ceritanya dengan mengisahkan bagaimana Ubaidillah bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah di Habasyah setelah murtad. Mereka menyatakan, "Kami telah melihat, namun kalian akan tetap buta dan tidak bisa melihat kebenaran." Perkataan ini menggambarkan betapa Ubaidillah, meskipun telah merasakan kebenaran Islam, akhirnya tersesat kembali. Setelah kematian Ubaidillah, Rasulullah menikahi Ummu Habibah, istri Ubaidillah yang setia. Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah ad-Dhamri untuk melamar Ummu Habibah kepada Najasyi, Raja Habasyah. Najasyi pun menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah dengan mahar sebesar 400 dinar. Peristiwa ini menjadi penting dalam sejarah karena mahar yang ditetapkan oleh Rasulullah kepada Ummu Habibah menjadi patokan dalam menentukan mahar wanita. Utsman bin Al-Huwairits, yang juga termasuk dalam kelompok ini, memutuskan untuk berkunjung ke Kaisar Romawi. Ia masuk agama Kristen dan memperoleh kedudukan terhormat di hadapan Kaisar. Walaupun demikian, kisahnya dengan Kaisar Romawi tidak banyak diceritakan. Sementara itu, Zaid bin Amr bin Nufail memilih jalan yang berbeda. Ia menolak untuk memeluk agama Yahudi atau Kristen. Ia meninggalkan semua tradisi kaumnya yang salah, menjauhi patung-patung, darah, dan hewan yang disembelih untuk patung-patung. Ia menentang penguburan anak-anak hidup-hidup dan dengan tegas menyatakan, "Aku menyembah Tuhan Ibrahim." Zaid adalah sosok yang berani, mengkritik keras kebiasaan kaumnya dan berusaha mencari kebenaran. Ibnu Ishaq menceritakan bahwa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Aku masih ingat jelas suatu ketika aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail di masa tuanya. Ia berdiri dengan penuh keyakinan di dekat Ka'bah, tempat yang begitu mulia. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan ia berkata, 'Hai orang-orang Quraisy, demi Tuhan, tak ada satu pun dari kalian yang berpegang teguh pada agama Ibrahim selain aku.' Setelah itu dengan wajah yang penuh harap ia berdoa, 'Ya Allah, jika aku mengetahui wajah yang paling Engkau sukai, pasti aku akan menyembahnya, namun aku tidak mengetahuinya.' Kemudian dengan hati yang damai, ia sujud dengan penuh ketenangan." Umar bin Khattab bin Nufail adalah sepupunya Zaid. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Umar bin Khattab bersama anaknya Zaid yang bernama Sa'id merasa tergerak untuk memohon ampunan bagi Zaid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami memohon ampunan untuk Zaid bin Amr?" Rasulullah menjawab, "Boleh. Sungguh ia akan menjadi umat yang berdiri sendirian."
Zaid bin Amr bin Nufail yang berani meninggalkan agama kaumnya dan berjuang untuk kebenaran, menggambarkan perjalanan imannya dalam syair yang penuh makna dia menyenandung. Apakah satu Tuhan atau 1000 Tuhan yang mesti aku sembah? Jika segala sesuatu dibagi begitu saja, ku tinggalkan Al-Lata dan Al-Uzza, dua berhala yang disembah. Demikianlah langkah orang yang berjuang dengan keteguhan dan kesabaran. Ku tidak menyembah Uzza dan dua anak wanitanya, tak pula dua patung Bani Amr, tak pula aku menyembah Hubal. Walau sejak kecil ia dianggap Tuhan, ia memberi pesan kepada kaumnya, pertahankan ketakwaan kalian kepada Allah, Tuhan kalian. Jika kalian menjaganya, kalian tak akan pernah binasa. Kalian lihat, negeri orang-orang baik adalah surga, sedang negeri orang-orang kafir adalah api yang membakar. Suatu ketika Zaid tiba di Ka'bah. Ia memasuki masjid dengan hati yang khusyuk, lalu mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, aku sambut seruanmu dengan sepenuh jiwa sebagai ibadah dan kerendahan untukmu. Aku berlindung dengan apa yang Ibrahim berlindung kepadamu." Lalu ia berdoa, "Ya Allah, hidupku ini kuserahkan untukmu." Namun langkah Zaid bin Amr tidak diterima dengan lapang dada oleh kaumnya. Al-Khattab dengan kebencian yang mendalam menganiaya Zaid, membuangnya dari Mekah dan mengarahkannya menuju Gua Hira. Di sana ia diserahkan kepada pemuda Quraisy dan beberapa orang bodoh yang siap menghalangi niatnya. Al-Khattab berkata, "Jangan biarkan dia memasuki Mekah." Zaid yang merasa terhina tidak masuk dengan terang-terangan. Ia harus menyelinap masuk Mekah. Namun ketika orang-orang Quraisy mengetahui kedatangannya, mereka segera melaporkan dan mengusirnya dengan kekerasan, takut ajaran Zaid akan mengacak-acak agama mereka. Zaid pun dengan lantang berkata, membanggakan dirinya yang jauh lebih mulia daripada kaumnya yang telah menyimpang. "Aku telah meninggalkan kalian, dan kini aku mencari agama Ibrahim yang lurus." Setelah kejadian itu, Zaid bin Amr melanjutkan perjalanannya, menelusuri agama Ibrahim, bertanya kepada para pendeta Yahudi dan Kristen, menjelajahi Al-Maushil dan Jazirah Arab. Ia tak kenal lelah, menapaki setiap jejak menuju Syam, hingga akhirnya ia bertemu seorang pendeta di Bukit Al-Balqa. Pendeta itu, yang dikenal luas karena ilmu agama Kristen, berkata kepada Zaid, "Engkau mencari agama yang belum muncul di zaman ini, namun ketahuilah, zaman Nabi yang akan membawa agama Ibrahim semakin dekat. Kembalilah ke negerimu, sebab Nabi itu telah diutus, dan masa kemunculannya kini telah tiba." Sebelumnya, Zaid pernah menyelami agama Yahudi dan Kristen, namun hatinya tak tertarik pada keduanya. Setelah mendengar perkataan pendeta itu, Zaid bin Amr segera bergegas pulang ke Mekkah, berharap untuk menyaksikan kemunculan Nabi yang dijanjikan. Namun, di tengah perjalanan, tepat di wilayah Lakhm, ia disambut dengan kezaliman. Penduduk setempat menyakitinya, dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Mendengar kabar kematian Zaid, Waraqah bin Naufal dengan air mata yang mengalir menyampaikan syair yang penuh penghormatan. "Wahai anak Amr, engkau telah menemukan mahligai petunjuk dan nikmat. Engkau jauh dari bara api neraka dan terlindung darinya, karena engkau menyembah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, dan engkau tinggalkan patung-patung tagut yang tak bisa berbuat apa-apa. Kau telah temukan agama yang engkau cari, engkau tak pernah lalai dalam mengesahkan Tuhanmu. Kini, engkau berada di negeri akhirat yang mulia. Di sana, kau bersuka cita dengan kenikmatan. Engkau berjumpa dengan kekasih Allah Ibrahim. Engkau tidak termasuk manusia sombong penghuni neraka. Kadang, rahmat Allah mengalir pada manusia. Walau ia telah berada 70 lembah di bawah bumi,